Pemuda miskin difitnah curi payung minimarket. Namun ditolong pria ini hingga pegawai minimarket itu bersujud pada pemuda miskin. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas kota Semarang berwarna kelabu, tebal, dan rendah seolah hendak runtuh menimpa atap-atap rumah. Udara yang panas dan pengap seharian akhirnya menemukan pelepasnya dalam gemuruh guntur yang mendahului titik-titik air besar. Lalu, turunlah hujan. Bukan gerimis, tetapi hujan lebat yang menghujam tanah, menggenangi jalanan, dan mengubah aspal menjadi sungai-sungai kecil yang berkilau oleh cahaya lampu kendaraan. Denny berjalan cepat, tubuh kurusnya merinding kedinginan. Jaket denimnya yang sudah tipis dan pudar warnanya tak lagi mampu menahan serangan dingin yang menyusup. Tas kain selempang yang selalu ia bawa, tempat menyimpan berkas lamaran kerja dan sebotol air, dipeluknya erat ke dada, berusaha melindunginya dari basah. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya dalam sebulan terakhir, berakhir dengan penolakan. "Kami akan menghubungi Anda," adalah kalimat pamungkas yang selalu ia dengar. Namun telepon di rumahnya yang butut tak pernah berdering. "Harus cepat," gumamnya pada diri sendiri, sambil membayangkan sosok ibunya, Ibu Sari, terbaring di depan bambu rumah mereka yang lembab di kawasan pinggiran. Batuk-batuknya belakangan ini semakin menjadi, dan uang untuk membeli obat tradisional pun sudah menipis. Denny merasa tulang punggung keluarga ini, sebuah beban yang ia pikul dengan sedih sekaligus tekad baja sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu. Hujan semakin menjadi. Air merembes melalui sepatu ketsnya yang sudah reyot, membasahi kaos kaki dan membuat langkahnya terasa berat. Pandangannya berkunang-kunang mencari tempat berteduh. Kemudian, cahaya neon berwarna putih dan merah dari sebuah minimarket 24 jam menyambutnya seperti oasis di gurun. Dengan langkah terakhir yang hampir terseret, Denny melompat ke bawah atap teras minimarket yang sempit. Ia berdiri merapat ke dinding kaca, berusaha mengambil jarak sebisa mungkin dari pintu masuk otomatis yang terbuka tutup. Napasnya membuahkan kabut tipis di udara dingin. Dari balik kaca yang berembun, ia bisa melihat rak-rak penuh makanan, minuman kemasan yang menggoda, dan pegawai di belakang kasir yang sedang asyik menatap layar ponselnya. Perutnya keroncongan, tetapi dompetnya yang kosong hanya berisi KTP lusuh dan beberapa keping receh. Ia menelan ludah, memalingkan muka. Ia tidak ingin dikira mengemis atau, lebih buruk lagi, dicurigai berniat mencuri. Denny memutuskan untuk hanya menunggu sampai hujan reda sedikit. Ia mengamati genangan air yang semakin besar di jalanan, sementara hujan terus memukul atap seng dengan suara berisik yang nyaris memekakkan telinga. Di dalam, Andi, sang kasir berusia 25 tahun, mengalihkan pandangannya dari ponsel. Matanya tertuju pada sosok di luar. Seorang pemuda muda, berpakaian lusuh, basah kuyup, dan terlihat gelisah. Dalam benak Andi, yang telah bekerja di situ selama 3 tahun dan kerap menghadapi masalah pencopetan dan pencurian kecil-kecilan, profil Denny cocok dengan calon pelaku. Andi mendongak, melihat rak payung murah berwarna-warni yang digantung di dekat pintu, sasaran empuk pencurian yang sering terjadi. Jarinya secara refleks mengetuk-ngetuk remote alarm kecil yang tersembunyi di bawah meja kasir. "Berteduh saja, jangan macam-macam," gumam Andi dalam hati, matanya menyipit penuh kewaspadaan. Prasangka itu telah tertanam. Ia tidak melihat seorang anak yang berbakti, seorang pemuda yang gigih mencari kerja, atau seorang manusia yang kedinginan. Yang ia lihat hanyalah potensi masalah, sebuah ancaman terhadap barang dagangan yang harus ia jaga. Sementara itu, Denny mencoba tersenyum pada seorang ibu yang keluar membawa belanjaan, berharap mendapat sedikit simpati. Namun sang ibu hanya buru-buru membuka payungnya dan menghilang dalam tirai hujan. Denny menarik napas panjang, menahan getir di kerongkongannya. Ia berdoa dalam hati agar hujan segera berhenti. Ia harus pulang. Ibunya menunggu. Di tasnya, masih terselip sebuah harapan kecil. Besok ada panggilan wawancara lain. Mungkin saja rezekinya berpaling. Namun takdir sedang mempertemukan benang-benangnya. Tiupan angin kencang tiba-tiba datang menyapu, menerbangkan sampah plastik dan menggoyang-goyang papan reklame. Angin itu juga menyusup ke dalam teras minimarket, menggoyang rak pajangan dekat pintu. Beberapa payung yang digantung dengan hok plastik ringan bergoyang keras. Lalu, sebuah payung berwarna biru muda,
yang paling terluar, terlepas dari kaitnya dan terjatuh. Bola plastik di ujungnya memantul di lantai basah sebelum angin menggulungnya, menggelindingkannya keluar dari pintu yang kebetulan terbuka, dan berhenti tepat di ujung sepatu Denny yang sudah basah. Denny terkesiap. Refleksnya sebagai anak yang dibesarkan dengan nilai kejujuran yang kuat langsung bekerja. Ia membungkuk, mengambil payung itu. Tujuannya jelas, mengembalikannya ke dalam, ke tempat semula. Tangannya yang dingin memegang batang payung plastik itu. Ia bahkan belum sempat melangkah. Di dalam, Andi melonjak dari kursinya. "Nah, sudah kuduga," katanya dalam hati. Mata berbinar seolah telah menangkap basah seorang penjahat. Remote alarm tidak lagi diperlukan. Andi merasa yakin telah melihat aksi pencurian yang gagal. Dengan langkah cepat dan penuh keyakinan, ia bergegas menuju pintu. Wajahnya memerah dengan campuran amarah dan sensasi menjadi pahlawan yang mencegah kejahatan. Pintu kaca itu terbuka dengan dering bel kecil. Bunyinya tenggelam oleh deru hujan dan suara hati Denny yang mulai berdebar kencang. Ia menoleh. Payung biru masih terpegang di tangannya. Dan di sana, berdiri Andi, dengan ekspresi yang penuh tuduhan, siap untuk mengubah rintik-rintik asa dalam diri Denny menjadi badai penghinaan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hujan terus turun, menyaksikan awal dari sebuah cerita tentang prasangka, penyesalan, dan takdir yang dirajut oleh sebuah payung murah berwarna biru. Detik-detik itu terasa seperti diregangkan oleh waktu. Denny, dengan payung biru plastik itu masih tertatih di genggamannya, hanya bisa membeku. Pikiran berputar kencang. Payung jatuh. Ambil. Kembalikan. Itu saja. Tapi bahasa tubuh Andi yang meloncat keluar dengan wajah merah padam telah meneriakkan pesan yang sama sekali berbeda. "Hei!" Akhirnya ketangkep juga, teriak Andi. Suaranya memotong deru hujan dan gemericik air dari talang. Tangannya yang besar dan kekar langsung mencengkeram lengan Denny yang kurus. Cengkeraman yang kuat, penuh keyakinan bahwa dirinya sedang menahan seorang penjahat. Denny terhuyung. Tubuhnya yang ringan nyaris terseret. Bang, tunggu." Protesnya tertahan oleh rasa syok dan kebingungan yang mendadak. Rasa dingin dari hujan seketika digantikan oleh panas memalukan yang menjalar dari tempat cengkeraman itu ke seluruh tubuhnya. "Jangan banyak bacot. Aku lihat dari tadi kau ngincer payung ini." Andi mendekatkan wajahnya. Napasnya berbau kopi instan. Matanya menyapu tubuh Denny yang lusuh dari kepala ke kaki. Udah biasa, modusnya. Ngaku mau berteduh, malah ngambil barang. Untung aku waspada. Rasa malu mulai membakar pipi Denny. Beberapa orang di dalam minimarket, yang awalnya asyik memilih barang, kini berhenti dan memandang ke arah keributan di pintu. Seorang ibu dengan keranjang belanjaan mencondongkan tubuh, mencoba melihat lebih jelas. Dua remaja di dekat rak snack berbisik-bisik. Kamera ponsel mereka diangkat samar-samar. "Bukan, Bang, sungguh." Denny mencoba melepaskan cengkeraman, tapi sia-sia. Suaranya terdengar kecil, terengah-engah. "Ini angin. Tadi, payungnya jatuh sendiri. Saya cuma mau ambilin buat dikembaliin." Ia mengangkat payung biru itu sebagai bukti yang justru semakin menjeratnya. "Jatuh sendiri? Pas lagi di dekat kamu? Kebetulan banget, ya?" ejek Andi. Suaranya semakin lantang untuk didengar para saksi. Ia merasa berada di panggung, membela keamanan tokonya. "Ayo, masuk. Kita urus di dalam. Kalau perlu panggil security komplek." Denny digiring paksa masuk ke dalam minimarket. Dinginnya AC langsung menyergap kulitnya yang basah, membuatnya menggigil lebih hebat. Lampu neon yang terang benderang semakin memperjelas penampilannya yang memprihatinkan di antara rak-rak berisi barang-barang bersih dan berkilau. Semua mata tertuju padanya. Ia merasa seperti spesimen langka yang dipamerkan, dan dalam setiap tatapan itu, ia membaca kecurigaan yang sama. Pencuri. "Bang, tolong, lihat saja CCTV, pinta Denny." Suaranya bergetar sekarang. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi ia tahan kuat strong. Menangis di sini, sekarang, akan membuatnya terlihat semakin bersalah. "CCTV? Nanti saja. Kamu ngaku dulu," desak Andi, mendorong Denny hingga punggungnya membentur ujung rak berisi mie instan.
Beberapa bungkus mie bergoyang. Biar semua pada dengar. Ngaku. Berapa kali sudah nyuri di sini? Payung kan murah. Buat apa nyuri? Buat jual lagi. Ya. Tuduhan yang semakin menjadi-jadi itu seperti pukulan bertubi-tubi. Denny menggeleng keras. Tak kuasa menahan air mata yang akhirnya menetes. Saya tidak. Saya cari kerja. Bang. Saya jujur. Ibu saya sakit di rumah. Ia tahu pengakuan tentang ibunya yang sakit terdengar seperti pengemis yang mencoba menarik simpati. Tapi itu satu-satunya kebenaran yang bisa ia lontarkan. Ah, modus, potong Andi, semakin yakin dengan penilaiannya. Ia memandang ke arah pelanggan lain, mencari validasi. Dengarkan, Pak, Bu, sudah ketangkep malah bawa-bawa alasan. Suasana di minimarket itu tegang. Deru hujan di luar menjadi soundtrack yang pas untuk keputusasaan Denny. Ia merasa kecil, terhina, dan terjebak. Di depannya ada seorang kasir yang terlalu yakin pada prasangkanya. Di sekelilingnya ada orang-orang yang lebih memilih untuk percaya pada narasi yang sederhana. Pemuda miskin mencuri. Kebenaran tentang tiupan angin dan niat baiknya tersangkut di tenggorokan. Terperangkap oleh ketidakberdayaan dan stigma. Pada saat itulah, Denny hampir menyerah. Hampir mengangguk saja untuk mengakhiri semua ini, meski itu berarti mengaku pada kejahatan yang tidak dilakukannya. Namun, di sudut matanya yang berkaca-kala, ia melihat seorang pria yang berdiri tenang di dekat rak minuman dingin. Pria itu mengenakan jas hitam yang rapih, rambutnya rapi, dan wajahnya tenang. Pria itu, Pak Rahman, telah mengamati seluruh kejadian sejak awal. Dan sesuatu dalam tatapannya yang jernih dan bijaksana itu memberi Denny secercah kekuatan terakhir untuk berdiri tegak, meski tangannya masih terkunci dalam cengkeraman Andi. Angin yang menjatuhkan payung itu bukan hanya menggelindingkan sebatang plastik biru. Ia telah menghembuskan awal dari sebuah badai konflik, yang akan menguji prasangka, mempertemukan takdir, dan mengubah jalan hidup tiga orang pria di sebuah minimarket biasa, pada suatu malam yang sangat basah. Suara Andi masih menggema di telinga Denny, bercampur dengan dengung AC dan bisik-bisik pelanggan yang mulai berani sedikit lebih keras. Udah, ngaku aja, biar cepat kelar. Hardik Andi sekali lagi. Tangannya masih mencengkeram lengan Denny bagai capit besi. Denny menunduk. Air mata yang jatuh bercampur dengan sisa air hujan di pipinya. Dunia sekelilingnya mulai mengabur oleh rasa putus asa. Lepaskan dia. 3 kata itu diucapkan dengan suara yang tenang, namun memiliki daya potong yang mampu membelah ketegangan di ruangan itu. Suaranya berat, berwibawa, dan penuh keyakinan, datang dari arah rak minuman dingin. Semua kepala, termasuk Andi dan Denny, berputar ke arah sumber suara. Di sana, berdiri seorang pria berusia sekitar 50-an. Tingginya sedang, tetapi posturnya tegak, memancarkan aura ketenangan dan otoritas yang tak terbantahkan. Ia mengenakan setelan jas berwarna hitam pekat yang terbuat dari bahan berkualitas, dipadukan dengan kemeja putih polos dan dasi sutra berwarna abu-abu gelap. Di tangannya yang terkulai santai, tergantung sebuah payung elegan dengan gagang kayu ukiran yang halus. Wajahnya berisi, dengan garis-garis di sudut mata yang menandakan banyaknya pengalaman hidup, dan sorot matanya yang tajam namun tak terburu-buru menatap langsung ke arah Andi. Andi, untuk sesaat, kehilangan kata-kata. Dia mengenali tipe pria seperti ini, bukan sekadar pelanggan biasa, mungkin pengusaha, pejabat, atau orang penting. Suaranya melemah sedikit, namun cengkeramannya pada Denny belum juga lepas. Maaf, Pak, ini urusan internal kami. Dia ketahuan mau nyuri payung. Pak Rahman tidak segera menjawab. Ia melangkah perlahan mendekati mereka. Langkahnya mantap, tak tergesa. Suara sepatu kulitnya yang bagus berdecak pelan di lantai keramik yang basah oleh jejak air hujan. Ia mengabaikan Andi untuk sesaat, dan memandang Denny. Tatapannya tidak menghakimi, tidak penuh belas kasihan yang melunturkan harga diri, tetapi penuh perhatian yang mendalam, seperti seorang dokter yang sedang memeriksa gejala. "Nak," ucapnya, suaranya lebih lembut ketika ditujukan pada Denny. "Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan dengan jujur. Saya akan mendengarkan." Kalimat itu sederhana, namun bagi Denny, ia bagai seorang tenggelam yang akhirnya mendapatkan seutas tali. Ada seseorang yang bersedia mendengar versinya.
bukan langsung menghakimi. Dengan suara tersendat dan penuh getar, Denny mulai bercerita. Saya cuma berteduh, Pak. Hujan deras. Tiba-tiba angin kencang. Payung ini. Ia mengangkat payung biru yang masih terpegang di tangannya yang lain. Jatuh dari kaitnya, menggelinding ke kaki saya. Saya cuma mau ambil buat dikembalikan. Saya belum sempat masuk. Bang Andi sudah menangkap saya. Ceritanya polos, tanpa hiasan. Pak Rahman mendengarkan dengan saksama, mengangguk pelan sekali atau dua kali. Setelah Denny selesai, barulah ia menoleh ke Andi. Tatapannya sekarang berubah. Masih tenang, tetapi ada tekanan yang tak terlihat di dalamnya. Anda melihatnya mengambil payung langsung dari rak? Tanya Pak Rahman. Logikanya langsung menukik ke jantung persoalan. Andi gelagapan. Saya lihat dia pegang payung itu di tangannya, berdiri di luar. Sudah pasti mau kabur. Jadi, Anda tidak melihat prosesnya mengambil dari rak? Anda hanya melihat hasilnya, yaitu dia sudah memegang payung itu di luar pintu. Tanya Pak Rahman lagi, dengan metodis. Ya, tapi. Tidak ada, tapi. Potong Pak Rahman dengan lembut namun tegas. Anda membuat kesimpulan berdasarkan asumsi, bukan fakta langsung. Di tempat usaha seperti ini, ada alat untuk memastikan fakta. Ia mengalihkan pandangannya ke sudut plafon di dekat pintu, di mana sebuah kubah kecil berwarna hitam, kamera CCTV, terpasang dengan diam. Bukankah ada CCTV yang merekam area pintu? Andi tiba-tiba pucat. Kepanikannya yang tadi untuk menangkap pencuri, membuatnya lupa pada alat bukti paling dasar itu. Ia bingung. Mulutnya terbuka tutup seperti ikan. Salah seorang pelanggan, seorang bapak-bapak, akhirnya bersuara. Iya, Pak, lebih baik lihat rekamannya saja. Biar jelas. Ibu-ibu yang tadi berbisik kini mengangguk setuju. Suasana mulai bergeser. Wibawa Pak Rahman dan logikanya yang sederhana berhasil meredam narasi emosional Andi. Pak Rahman melihat perubahan pada raut wajah Andi. Mari kita periksa rekamannya. Ujarnya, bukan sebagai permintaan, melainkan sebagai pernyataan yang tak terbantahkan. Untuk kebaikan semua pihak. Untuk membuktikan kesalahan si pemuda. Atau, ia jeda sejenak, memandang Denny, untuk membersihkan namanya. Andi, di bawah tatapan para pelanggan dan otoritas yang dipancarkan Pak Rahman, akhirnya melepaskan cengkeramannya pada Denny. Tangannya lunglai. Baik, Pak, silakan. Denny menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya sejak keributan dimulai. Rasa sesak di dadanya sedikit berkurang. Ia memandang pria berjas itu dengan perasaan campur aduk. Syukur yang luar biasa, harapan, dan juga kekaguman. Siapa pria ini yang dengan begitu mudahnya mengendalikan situasi, yang bersedia membela orang tak dikenal seperti dirinya? Pak Rahman memberi isyarat halus pada Denny untuk mengikuti mereka ke belakang konter, tempat monitor kecil terpasang. Jas hitamnya tampak seperti bendera keadilan di tengah minimarket yang penuh warna-warni barang konsumsi. Dalam langkahnya yang pasti, Denny melihat sebuah peluang. Bukan hanya untuk membuktikan ia tidak mencuri, tetapi juga sebuah pengakuan bahwa kebenaran, sekecil apapun, layak diperjuangkan, bahkan oleh seorang pria berjas yang tak ia kenal. Pertemuan mereka mungkin adalah sebuah kecelakaan yang diskenariokan oleh hujan dan angin, tetapi intervensi Pak Rahman adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itulah yang mulai mengubah arah angin takdir Denny. Perjalanan pendek menuju meja kasir terasa seperti prosesi bagi Denny. Ia berjalan mengikuti Pak Rahman, sementara Andi membuntuti dengan langkah gontai. Mata para pelanggan masih menempel di punggung mereka, beberapa bahkan bergerak mendekat, penasaran untuk menyaksikan penyelesaian drama ini secara langsung. Di belakang konter, ruangnya sempit. Terdapat monitor 14 inci yang terbagi menjadi 4 kotak gambar hitam putih. Kualitas gambarnya kasar, tapi cukup jelas untuk menangkap aktivitas di setiap sudut toko. Andi, dengan tangan yang sedikit gemetar, membungkuk dan mulai menggerakkan tetikus. Yang mana? Ya, Pak? Tanyanya. Suaranya kehilangan kesombongan. Ia tak lagi yakin. Pojok pintu masuk. Putar mundur sekitar 5 menit sebelum keributan. Instruksi Pak Rahman singkat. Tangannya bersedekap.
Wajahnya tetap tenang seperti seorang hakim yang menunggu bukti dihadirkan. Andi mengetik klik dengan canggung. Gambar statis bergerak cepat mundur. Orang-orang berjalan terbalik, gerakan seperti hantu. Lalu, ia hentikan dan memutar maju dengan kecepatan normal. Di layar, terlihat sudut pintu dari atas. Denny, yang basah kuyup, terlihat berdiam di luar, merapat ke dinding. Tangannya masuk ke saku. Tubuhnya sesekali menggigil. Ia terlihat jelas sedang berteduh. Tidak mencurigakan, bahkan terkesan pasrah. Tak ada pandangan mata yang melirik ke dalam rak payung. Kemudian, datanglah tiupan angin. Di layar, terlihat jelas daun-daun kering dan debu beterbangan di depan toko. Rak payung dekat pintu bergoyang. Lalu, dengan sangat gamblang, terlihat bagaimana hok plastik yang menahan payung biru itu terlepas karena tekanan angin. Payung itu jatuh, memantul, dan menggelinding keluar melalui celah pintu yang terbuka saat seorang pelanggan keluar. Payung itu berputar pelan di lantai basah teras, berhenti, dan disentuh oleh ujung sepatu Denny. Denny di layar terlihat terkejut. Ia menoleh ke dalam toko seolah mencari pemiliknya. Lalu dengan sigap ia membungkuk dan mengambil payung itu. Ia memegangnya, dan bahkan mengambil satu langkah maju menuju pintu, persis seperti yang dikatakannya, hendak mengembalikan. Dan disitulah, sebelum Denny di layar sempat melangkah lebih jauh, Andi muncul seperti peluru yang meluncur dari balik konter, langsung menuju Denny dan menangkap lengannya. Fakta terpampang nyata. Suara hujan dari luar dan dengung kulkas pendingin minuman menjadi satu-satunya latar yang mengisi kesunyian yang tiba-tiba menyergap ruang sempit itu. Wajah Andi di dunia nyata sekarang benar-benar pucat pasi, seperti darahnya mengering. Bibirnya bergetar, matanya menatap layar dengan tak percaya, seolah rekaman itu adalah dusta. Denny menatap layar, lalu menatap Andi, lalu menatap Pak Rahman. Dadanya berdebar kencang, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena kelegaan yang begitu dahsyat. Benar. Saya benar. Kalimat itu bergema di kepalanya. Pak Rahman menghela napas pelan, sebuah tanda bahwa ia sudah menduga, namun tetap kecewa melihat buktinya. Ia memandang Andi. Jadi, tanyanya, satu kata itu mengandung segalanya. Pertanyaan, kekecewaan, dan permintaan pertanggungjawaban. Andi terkulai. Seluruh keyakinan dan sikap sok jagoannya runtuh dalam sekejap. Ia menundukkan kepala, tak sanggup menatap siapapun. Saya keliru, Pak, gumamnya, suaranya serak. Saya lihat dia pegang payung, dan penampilannya, saya langsung berpikir yang bukan-bukan. Maaf. Bukan pada saya maafnya, kata Pak Rahman, suaranya lebih keras, terdengar oleh pelanggan yang berkumpul di depan konter. Ia sengaja mengatakannya agar semua mendengar. Kesalahan dalam menilai bisa dimengerti. Tapi yang Anda lakukan bukan sekadar salah menilai. Anda langsung menghakimi, mempermalukan, dan nyaris menyeretnya ke masalah yang lebih besar, hanya berdasarkan prasangka buta. Itu namanya gegabah. Dan lebih buruk lagi, itu adalah bentuk ketidakadilan. Setiap kata Pak Rahman diucapkan dengan jelas dan tegas, menusuk langsung ke inti masalah. Bukan tentang payung yang jatuh, tapi tentang harga diri seorang manusia yang hampir diinjak-injak. Andi hanya bisa mengangguk lesu. Malu yang begitu dalam membuatnya ingin menghilang. Saya minta maaf, ia bergumam lagi, kali ini ke arah Denny, meski matanya masih menatap lantai. Denny melihat Andi yang kini tampak seperti anak kecil yang dihukum. Amarahnya perlahan-lahan mereda, digantikan oleh perasaan aneh, kasihan. Ia tahu bagaimana rasanya dihakimi. Ia juga tahu, Andi mungkin bukan orang jahat, hanya manusia biasa yang terjebak dalam stereotipnya sendiri. Pak Rahman kemudian mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada Denny. Wajahnya yang tegas melunak. Dari saku dalam jasnya, ia mengeluarkan dompet kulit yang sederhana namun elegan. Ia mengambil selembar kartu nama putih bersih dan sejumlah uang kertas, sekitar Rp200.000. Nak, Denny, kan? Tanya Pak Rahman, setelah membaca nama dari kartu identitas yang sempat dilihatnya tadi. Ya, Pak, jawab Denny, masih terpana. Ini kartu nama saya. Besok, jika ada waktu, datanglah ke kantor saya. Saya punya usaha, dan selalu ada ruang untuk anak muda yang jujur dan punya integritas seperti kamu.
Ia menyodorkan kartu dan uang itu. Dan ini, terimalah. Untuk obat ibumu. Jangan menolak. Anggap saja sebagai ganti rugi atas ketidaknyamanan yang kamu alami hari ini. Denny matanya berkaca-kaca lagi. Kali ini air mata itu berasal dari sumber yang berbeda. Kelegaan, penghargaan, dan harapan yang tiba-tiba menyala. Tangannya gemetar saat menerima kartu nama dan uang itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Tapi saya belum tentu layak. Saya yang menentukan kelayakan seseorang di perusahaan saya, ujar Pak Rahman dengan senyum tipis pertama kalinya malam itu. Dan sikapmu hari ini, tetap tenang, berusaha menjelaskan meski terpojok, dan tidak membalas dengan amarah, itu menunjukkan kelayakan yang lebih berharga daripada sekadar ijazah. Ia menepuk bahu Denny pelan. Sentuhan itu terasa hangat, penuh keyakinan. Di layar CCTV yang masih menampilkan gambar diam kejadian tadi, terlihat dua sosok yang kontras. Satu berdiri tegak dengan jasnya yang mewah, satu berdiri dengan pakaian basah dan lusuh. Namun, di layar itu juga, tersimpan bukti tak terbantahkan bahwa kebenaran tidak memihak pada penampilan, dan bahwa sebuah kebaikan bisa muncul dari mana saja, bahkan dari seorang pria asing yang kebetulan membeli air mineral di sebuah minimarket basah. Kebenaran dari layar kecil itu tidak hanya membebaskan Denny dari tuduhan. Ia telah membuka sebuah pintu yang sama sekali tak terduga. Udara di minimarket itu masih mengandung sisa-sisa listrik dari konfrontasi yang baru saja padam. Bisik-bisik pelanggan pelan-pelan berubah menjadi gumaman simpati dan gelengan kepala melihat ketidakadilan yang hampir terjadi. Namun, perhatian semua orang kini tertuju pada tiga sosok di belakang konter. Denny yang masih memegang erat kartu nama dan uang pemberian Pak Rahman sendiri dengan sikap tenangnya yang membawa solusi, dan Andi yang berdiri membeku, wajahnya tertunduk dalam-dalam, dikelilingi oleh monster bernama rasa malu. Beberapa detik berlalu dalam kesunyian yang berat bagi Andi. Ia bisa merasakan pandangan orang-orang seperti jarum-jarum kecil menusuk kulitnya. Kata-kata Pak Rahman, bentuk ketidakadilan, bergema di kepalanya lebih keras daripada teriakannya sendiri tadi. Ia bukan hanya salah. Ia telah menjadi algojo bagi seorang pemuda tak bersalah di hadapan umum. Itu bukan sekadar kesalahan prosedur. Itu adalah kegagalan moral. Lalu, dengan gerakan yang tiba-tiba namun penuh kesadaran, Andi beringsut. Ia tidak menuju ke monitor atau kembali ke posisinya. Ia berjalan pelan, langkahnya gontai, menuju Denny yang masih berdiri di samping Pak Rahman. Denny melihatnya mendekat, tubuhnya secara refleks sedikit menegang. Instingnya masih waspada terhadap pria yang tadi begitu kasar padanya. Andi berhenti tepat di hadapan Denny. Jarak mereka hanya satu langkah. Ia menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun. Ketika ia mengangkat wajah, mata Denny terkejut melihat sorot di sana. Bukan lagi amarah atau kesombongan, tetapi kehancuran dan penyesalan yang tulus. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Andi, seorang pria kasar yang tadi berteriak-teriak. "Dan," ucap Andi, suaranya parau, hampir tak terdengar. Saya benar-benar minta maaf." Ia berhenti, menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya salah besar. Bukan cuma salah lihat. Saya sudah menghakimi kamu dari awal. Karena baju, karena kondisi, saya pikir saya sudah tahu semuanya." Setiap kata diucapkan dengan susah payah, seolah dikeluarkan dari dasar jiwanya yang terluka. Denny hanya bisa terdiam, mendengarkan. "Saya malu," lanjut Andi, suaranya sedikit lebih lantang, seolah ingin juga didengar oleh mereka yang menyaksikan. "Malu karena jadi orang yang sempit pikiran. Dan saya hampir merusak hidup kamu karena kebodohan saya sendiri." Kemudian, yang terjadi berikutnya mengejutkan semua orang, bahkan Pak Rahman yang berpengalaman sekalipun. Andi tidak hanya membungkuk. Ia menurunkan tubuhnya, berlutut di lantai keramik yang dingin di belakang konter itu. Lalu, ia membungkukkan badannya lebih dalam lagi, hingga dahinya hampir menyentuh lantai. Sebuah gestur yang dalam budaya mereka bisa diartikan sebagai permohonan maaf yang paling dalam, paling hina, hampir seperti bersujud. "Mohon maafkan saya, Dan," ucapnya lagi, suaranya tertahan isak. "Saya tidak pantas. Maafkan kebodohan dan kelancangan saya." Pemandangan itu membeku sejenak. Pegawai minimarket berseragam merah bersimpuh di lantai,
di hadapan pemuda miskin yang bercelana jeans lusuh dan berkaos basah. Sebuah pembalikan peran yang dramatis dan penuh makna. Denny merasa dadanya sesak. Amarah dan rasa sakit tadi perlahan-lahan mencair, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam, pengampunan. Ia melihat Andy bukan sebagai monster lagi, melainkan sebagai manusia yang tersesat, yang kini tersiksa oleh penyesalannya sendiri. Ia meletakkan tangan kanannya yang kurus dan dingin di bahu Andy yang bergetar. "Sudah, Bang Andy, bangun saja," kata Denny, suaranya lembut namun jelas. "Saya terima maafnya. Saya sudah memaafkan." Kata-kata itu diucapkan dengan tulus, seolah melepaskan beban yang mencekik leher Andy. Andy mengangkat kepalanya pelan-pelan. Pipinya basah oleh air mata. Ia bangkit, tubuhnya terlihat lelah sekali. Ia memandang Denny dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. "Terima kasih, Den. Terima kasih." Pak Rahman, yang telah menyaksikan pertukaran manusiawi ini dengan mata berkaca-kaca, mengangguk pelan. Ada kebijaksanaan dalam keputusannya untuk tidak ikut campur lebih jauh. Ini adalah urusan antara Denny dan Andy, dan penyelesaian yang terjadi justru jauh lebih bermakna daripada sekadar hukuman atau teguran dari atasan. "Sekarang, kamu mengerti, Andy," ucap Pak Rahman, memecah keheningan. "Harga diri seorang manusia tak ternilai. Lebih mahal dari seluruh payung di toko ini. Jangan pernah lagi kau curi itu dengan prasangkamu." Andy mengangguk cepat, seperti murid yang dinasihati gurunya. "Saya paham, Pak. Saya janji tidak akan mengulangi." Pak Rahman lalu kembali menoleh kepada Denny. "Besok, jam 9 pagi. Datang ke alamat di kartu itu. Tanyakan pada resepsionis untuk bertemu dengan saya, Rahman. Jangan khawatir tentang pakaian. Datang saja seperti adanya." Harapan yang sebelumnya hanya seperti percik api kecil di hati Denny, kini berkobar menjadi nyala yang pasti. "Baik, Pak. Saya akan datang. Terima kasih sekali lagi, Pak. Terima kasih untuk semuanya." Ia memandang Andy sekali lagi, memberi anggukan kecil, yang dibalas Andy dengan anggukan penuh hormat. Dengan langkah yang lebih ringan meski tubuhnya masih basah dan lelah, Denny pun berpamitan. Ia berjalan melewati lorong minimarket, kali ini dengan kepala tegak. Para pelanggan memberinya jalan, beberapa bahkan tersenyum simpatik. Ia keluar ke teras. Hujan telah reda menjadi gerimis halus. Udara segar berbau tanah basah menyambutnya. Denny membuka genggamannya, melihat kartu nama elegan itu tertulis, Rahman Group. Direktur Utama, Haji Rahman Wijaya, di bawahnya tercantum alamat sebuah gedung perkantoran terkenal di pusat kota. Jantungnya berdebar kencang. Malam ini, ia datang sebagai pemuda miskin yang difitnah. Besok, ia akan melangkah ke dunia yang sama sekali asing, membawa sebuah janji dan secercah harapan yang dibawa oleh payung biru dan pria berjas itu. Di dalam minimarket, Pak Rahman membayar air mineralnya. Sebelum pergi, ia menoleh ke Andy yang masih berdiri lesu di belakang konter. "Kejadian hari ini, jangan jadi beban, tapi jadikan pelajaran. Kadang, kita butuh diingatkan untuk melihat lebih dalam." Andy mengangguk, masih terpana oleh segala kejadian. "Iya, Pak, pelajaran yang mahal sekali." Pak Rahman tersenyum tipis, lalu keluar. Di luar, ia melihat Denny yang sedang berjalan perlahan menjauh, menyusuri trotoar yang masih basah. Sorot lampu jalan membayanginya, memanjang. Sangat mirip dengan ibunya, gumam Pak Rahman dalam hati, sebuah kenangan lama yang samar menyentak hatinya. Ia membuka payung mahalnya dan berjalan ke arah mobil mewah yang parkir tak jauh. Malam ini, takdir telah merajut pertemuan yang tidak disengaja. Dan Pak Rahman, sang direktur utama, merasa ada tangan tak kasat mata yang membawanya ke minimarket itu, bukan untuk membeli air, tetapi untuk memberi kesempatan kedua, baik untuk Denny, maupun untuk dirinya sendiri. Janji telah diucapkan, sujud telah dilakukan, dan jalan baru pun terbentang, basah oleh hujan yang membersihkan, menuju sebuah takdir yang tak terduga. Pagi itu, kota Semarang bangun dengan wajah yang berbeda di mata Denny. Udara terasa lebih ringan, langit biru kelabu menjanjikan kemungkinan. Ia berdiri lama di depan cermin retak di kamar sempitnya,
Mencoba merapikan kemeja putih lusuh yang paling bagus. Masih ada bekas setrikaan yang tidak sempurna di bagian lengan. Celana hitamnya sudah pudar, tetapi bersih. Ia menyemir sepatu kulit sintetisnya berulang kali, berusaha menutupi goresan-goresan di ujungnya. Sudah bagus, nak, bisik ibunya, Ibu Sari, dari tempat tidurnya. Suaranya masih parau, namun matanya berbinar dengan harapan baru. Uang dari Pak Rahman semalam sudah dibelikan obat, dan malam itu adalah malam pertama dalam sebulan terakhir Ibu Sari bisa tidur tanpa terbatuk-batuk parah. Orang sebaik itu, niatnya pasti tulus. Percaya diri saja. Denny mengangguk, mencium kening ibunya. Iya, Bu. Doakan saya. Perjalanan menuju pusat kota terasa seperti mimpi. Denny yang biasanya naik angkutan kota dengan perasaan hampa, hari ini memandang setiap gedung, setiap orang berlalu lalang dengan rasa penasaran baru. Alamat di kartu nama itu mengarahkan dia ke Menara Sentral, salah satu gedung tertinggi dan termegah di kota. Jantungnya berdebar kencang saat ia berdiri di depan lobi berlapis marmer yang dingin, dikelilingi oleh orang-orang berjas rapi dengan wajah-wajah sibuk. Dengan napas tertahan, ia mendekati resepsionis di balik meja granit yang luas. Seorang wanita muda dengan dandanan sempurna dan senyum profesional menyapanya. Ada yang bisa saya bantu? Saya Denny. Saya diundang bertemu dengan Pak Rahman. Haji Rahman Wijaya, ucap Denny, mencoba membuat suaranya tidak gemetar. Wanita itu, yang nama tagnya bertuliskan Maya, sedikit terkejut. Tatapannya sejenak menyapu penampilan sederhana Denny, namun profesionalismenya langsung mengambil alih. Ia memeriksa buku janji di layar komputernya. Denny, ya? Dari minimarket Indah, semalam, jawab Denny polos. Maya mengangkat alis, tetapi tangannya sudah menekan tombol telepon. Baik, Denny, silakan duduk sebentar. Saya konfirmasi dulu. Denny duduk di sofa kulit yang lembut. Tangannya berkeringat. Ia merasa sangat tidak pada tempatnya. Beberapa karyawan yang lalu lalang meliriknya sekilas, tetapi ia mencoba untuk tenang. Tidak lama kemudian, Maya menghampirinya. Silakan ikut saya, Denny. Pak Rahman akan menemui Anda. Mereka melewati lorong-lorong yang sepi dan berlapis karpet tebal, lalu naik lift eksklusif ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka ke sebuah ruang tunggu yang elegan, dengan panorama kota terbentang di balik dinding kaca. Di sana, seorang sekretaris yang lebih senior menyambut dan membukakan pintu kayu solid bertuliskan Direktur Utama. Ruangan itu luas, penuh dengan buku, dan dihiasi seni lukis modern. Di balik meja kerja besar yang terbuat dari kayu jati, Pak Rahman berdiri. Ia tidak lagi memakai jas, tetapi kemeja lengan panjang putih dengan vest, terlihat lebih kasual namun tetap berwibawa. Senyumnya hangat, meluruhkan ketegangan Denny. Denny, tepat waktu. Silakan duduk. Denny duduk di kursi yang ditunjuk. Tangannya erat menggenggam tas kainnya. Bagaimana ibumu? Tanya Pak Rahman, membuka percakapan dengan hal yang paling Denny pedulikan. Alhamdulillah sudah lebih baik, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Obatnya sudah diminum, jawab Denny, tulus. Bagus. Pak Rahman menganggak, lalu melipat tangannya di atas meja. Saya akan langsung ke pokok permasalahan, Denny. Saya melihat sesuatu padamu semalam. Bukan sekadar kejujuran, tapi juga ketenangan dan kemauan untuk memaafkan. Itu adalah karakter yang langka. Denny diam, mendengarkan dengan saksama. Rahman Group punya banyak divisi. Mulai dari retail, seperti minimarket tempat kamu difitnah, yang kebetulan adalah salah satu franchise kami, hingga logistik, properti, dan F&B. Saya menawarkan kamu untuk bergabung. Bukan karena kasihan, tapi karena saya yakin ada potensi yang bisa diasah. Denny terkesiap. Saya cuma lulusan SMA, Pak. Pengalaman kerja pun cuma serabutan. Kita semua mulai dari bawah, Denny, ujar Pak Rahman. Saya akan tempatkan kamu sebagai staf magang di divisi logistik, di gudang pusat. Kamu akan belajar dari nol, administrasi barang, sistem inventory, manajemen pengiriman. Ada pelatihan yang akan diberikan. Gajinya mungkin tidak besar untuk awal,
Tapi cukup untuk kamu dan ibumu hidup lebih layak, dan ada asuransi kesehatan. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Denny matanya berkaca-kaca. Pak Rahman, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu baik. Yang saya minta hanyalah 3 hal. Jujur, disiplin, dan mau belajar. Setuju. Sangat setuju, Pak. Jawab Denny dengan semangat yang meluap. Saya janji akan bekerja keras. Baik. Besok kamu bisa mulai. Nanti, kamu akan temui Ibu Ani, Kepala HRD, di lantai 5. Dia akan urus semua administrasimu. Pak Rahman berdiri, memberikan isyarat bahwa pertemuan usai. Denny pun berdiri, hampir-hampir ingin bersujud untuk berterima kasih, tapi ia tahan. Saat Denny hampir sampai di pintu, Pak Rahman memanggilnya. Denny, satu hal lagi. Ibu kamu, Sari, kan? Dari mana asalnya? Pertanyaan itu mengejutkan Denny. Dari desa Kaligayam, Pak. Di selatan kota. Pak Rahman terdiam sejenak. Matanya menerawang seolah mengingat sesuatu yang jauh. Kaligayam, gumannya pelan. Lalu ia tersadar. Baik, itu saja. Selamat bergabung. Sepanjang perjalanan pulang, Denny melayang. Ia langsung menuju pasar, membeli buah dan makanan bergizi untuk ibunya. Ia menceritakan segalanya dengan mata berbinar. Ibu Sari menangis bahagia, memeluk anak semata wayangnya erat-erat. Ayahmu di sana pasti sedang tersenyum. Nak, bisik Ibu Sari. Malam itu, di rumah megahnya di kawasan elit, Pak Rahman berdiri di depan jendela, menatap kota yang berkelip. Di tangannya, ada foto lama yang sudah pudar. Foto seorang perempuan muda dengan senyum lembut, berdiri di sawah. Wajahnya memiliki kemiripan yang mencolok dengan Denny. Sari, gumamnya. Apakah dia? Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Titik balik telah terjadi. Bagi Denny, itu adalah awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Bagi Pak Rahman, itu adalah pembukaan sebuah pintu lama yang pernah tertutup rapat. Sebuah masa lalu yang melibatkan seorang wanita dari Kaligayam dan sebuah rahasia yang mungkin telah membawa Denny ke dalam hidupnya bukan secara kebetulan belaka. Kebaikan Pak Rahman, yang tulus adanya, ternyata juga diselubungi oleh bayangan masa lalunya sendiri yang belum selesai. Kantor direktur telah sepi. Hanya cahaya lampu meja yang menyinari sudut ruangan tempat Pak Rahman duduk terpaku. Foto lama di tangannya terasa seperti bara yang membakar ingatan. Sudah lebih dari 20 tahun. Namun detil itu masih jelas. Sari, dengan kebaya sederhana dan sanggul longgar, tertawa lepas di antara hamparan padi yang menguning. Sorot matanya, yang jernih dan penuh semangat hidup, adalah hal yang paling melekat dalam ingatan Rahman. Mereka bertemu saat Rahman, masih berusia 20-an dan baru memulai bisnis kecil-kecilan, melakukan survei untuk proyek pembangunan kecil di daerah Kaligayam. Sari, putri seorang penjual jamu, adalah pemandu lokalnya. Cinta tumbuh di antara mereka, melampaui sekat status sosial. Rahman, anak pengusaha tekstil yang sedang berjuang mandiri, dan Sari, gadis desa sederhana yang cerdas dan cantik. Hubungan mereka berjalan diam-diam namun intens selama hampir setahun. Namun, ketika Rahman memberanikan diri untuk berbicara pada orang tuanya, tembok realitas itu menghantam. Keluarga Rahman, yang sedang berusaha memperbaiki kondisi keuangan dan mencari koneksi pernikahan yang strategis, menolak mentah-mentang. Sari dianggap tidak sepadan. Tekanan dari keluarga, terutama dari ayahnya yang otoriter, membuat Rahman terjepit. Pada puncaknya, ayahnya mengancam akan memutus dukungan finansial dan merusak bisnis mudanya yang masih rapuh. Pilih, usaha yang sudah kau bangun dari nol, atau perempuan desa itu, hardik ayahnya kala itu. Rahman, dalam ketidakdewasaan dan ketakutannya, memilih mundur. Dengan berat hati, ia menemui Sari untuk terakhir kalinya. Ia ingat betul bagaimana Sari menerima keputusannya dengan air mata yang diam. Tidak ada teriakan, hanya kepasrahan yang menyayat. Aku mengerti, Rah, bisik Sari kala itu, memalingkan wajah. Kamu punya tanggung jawab yang lebih besar. Jalani saja. Setelah itu, Rahman berusaha mencari kabarnya, tetapi Sari dan keluarganya seolah menghilang dari Kaligayam.
Patah hati dan rasa bersalah itu ia kubur dalam-dalam. Ia transformasikan menjadi semangat membangun bisnisnya. Kesuksesan demi kesuksesan ia raih, hingga menjadi Haji Rahman Wijaya yang disegani. Pernikahannya yang diatur keluarga berakhir dengan perceraian tanpa anak, semakin mengukuhkan rasa kesepiannya. Sari tetap menjadi kenangan yang tak tersentuh. Sosok yang mewakili cinta murni dan kegagalannya sebagai seorang lelaki. Dan kini, puluhan tahun kemudian, seorang pemuda bernama Denny muncul. Dengan wajah yang adalah cetakan muda Sari, hidung yang mancung, bentuk bibir, dan terutama sorot mata jernih yang sama. Usianya, sekitar 22 tahun, cocok dengan garis waktu jika saat itu. Apakah mungkin? Kesadarannya berdentang keras. Itu bukan sekadar kebetulan. Kebaikannya pada Denny semalam, yang awalnya murni karena ketergerakan hatinya melihat ketidakadilan, kini mendapat dimensi baru. Ada naluri, sebuah tarikan darah yang mungkin, yang membuatnya begitu tergerak untuk melindungi pemuda itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka laci meja paling bawah, yang terkunci. Di dalamnya, tersimpan album foto lama dan beberapa surat. Ia mengambil sebuah surat yang belum pernah terbuka, dari seorang kenalan lamanya di Kaligayam, yang dikirim 10 tahun setelah kepergiannya. Dulu, karena rasa sakit yang masih terasa, ia tidak pernah membukanya. Kali ini, dengan napas tertahan, ia merobek amplopnya. Untuk Rahman, kabar ini mungkin sudah terlambat, atau mungkin tidak ingin kau dengar. Tapi aku merasa harus menuliskannya. Sari, perempuan yang dulu kau kenal, telah meninggal dunia setahun yang lalu. Penyakit paru-paru yang dideritanya sejak melahirkan semakin parah. Ia meninggalkan seorang anak laki-laki. Ayah anak itu tidak pernah diketahui secara pasti. Sari selalu menolak bicara, dan keluarganya pun menutup rapat-rapat. Anak itu, Denny namanya, dibesarkan oleh ibunya dalam kesederhanaan, bahkan kemiskinan. Sari bekerja serabutan sampai tubuhnya tak lagi kuat. Melihat kondisinya yang memprihatinkan, dan mengingat hubunganmu dulu dengan Sari, aku merasa perlu memberitahu. Mungkin ada sesuatu yang bisa kau lakukan, atau mungkin tidak. Terserah padamu. Dengan hormat, Slamet, mantan kepala dusun Kaligayam. Surat itu jatuh dari tangan Rahman. Dadanya sesak. Dunia di sekelilingnya berputar. Sari telah tiada. Dan Denny, anak itu, kemungkinan yang selama ini ia pendam tiba-tiba menjadi sangat nyata, sangat menyakitkan. Anak laki-laki. Ayah tidak diketahui, usia yang cocok. Gumamnya sendiri, suaranya parau. Rasa bersalah yang lama itu meluap dengan kekuatan yang 10 kali lipat. Sari telah menderita, membesarkan anak seorang diri, dan meninggal dalam kesulitan. Sementara ia, Rahman, hidup dalam kemewahan dan kesendirian yang ia ciptakan sendiri. Tatapannya kosong menatap kota di balik jendela. Cahaya lampu-lampu mobil bagai garis-garis emas di kegelapan. Namun hatinya gelap gulita. Ia hampir tidak mengenal Denny, tetapi sebuah ikatan yang aneh dan kuat sudah terbentuk. Ikatan yang mungkin lebih dari sekedar belas kasihan atau kekaguman pada karakter. Ia mengambil keputusan. Ia harus tahu kebenarannya. Diam-diam, tanpa menyakiti Denny atau mengusik kenangan almarhumah Sari. Tes DNA adalah satu-satunya jalan. Namun, bagaimana mendapatkannya tanpa kecurigaan? Rahman memandang kartu nama perusahaan yang ia berikan pada Denny. Pekerjaan yang ia tawarkan bukan lagi sekadar amal. Itu adalah tanggung jawab. Itu adalah bentuk penebusan dosa. Jika Denny benar anaknya, maka ia telah menelantarkan anak kandungnya sendiri selama 22 tahun. Jika bukan, setidaknya ia bisa membantu anak dari wanita yang pernah sangat ia cintai, sebagai bentuk permintaan maaf yang terakhir. Namun, bisikan lain muncul. Bagaimana jika Denny mengetahui? Bagaimana jika ini justru membuka luka lama dan merusak hidupnya yang sudah sulit? Keraguan dan penyesalan menyergapnya. Malam itu, Pak Rahman, sang pengusaha tangguh, duduk terisak sendirian di ruangan mewahnya. Bayangan masa lalu telah datang menghantui, tidak sebagai hantu, tetapi sebagai seorang pemuda berusia 22 tahun dengan mata ibunya yang jernih, meminta keadilan yang tidak hanya tentang payung, tetapi tentang hak untuk dicintai dan diakui.
Keputusannya untuk membantu Denny kini punya dasar yang lebih dalam dan lebih kelam. Ia bukan lagi seorang pria baik hati. Ia adalah seorang pria yang berusaha menebus kesalahan masa mudanya yang pengecut. Dan jalan penebusan itu dimulai dengan memberi Denny sebuah kesempatan, sambil diam-diam mencari jawaban atas pertanyaan yang menggantung. Apakah darahnya mengalir dalam diri pemuda miskin yang hampir ia biarkan terhina itu? Gedung PT Sentosa Jaya berdiri tak jauh dari Menara Sentral, bagai bayangan yang ingin menyaingi cahaya. Di lantai 12, ruang kerja Hendra Wijaya, sepupu jauh Pak Rahman yang telah lama menjadi rival bisnis, dihiasi dengan trofi-trofi dan sertifikat yang terkesan dipamerkan. Hendra, pria berusia 45 tahun dengan kumis rapi dan mata sipit yang selalu berbinar licik, sedang memutar-mutar pulpen di tangannya. Di hadapannya, berdiri Andi dengan tubuh tegang. Wajahnya masih menyisakan sisa-sisa malu dan kekalahan dari insiden minimarket seminggu yang lalu. Ia telah dipecat tak lama setelah laporan insiden itu sampai pada manajer area, yang juga adalah pamannya sendiri. Pamannya marah bukan karena kesalahan Andi, tetapi karena mempermalukan perusahaan di hadapan bos besar. Pemecatan itu membuat Andi kehilangan muka sekaligus penghasilan. Jadi, ceritakan sekali lagi, Rahman Wijaya sendiri yang membela anak gelandangan itu? Tanya Hendra, suaranya datar namun penuh minat. Iya, Pak Hendra. Beliau yang intervensi, lihat CCTV, dan malah kasih kerja ke anak itu. Lapor Andi, rasa pahit terdengar jelas. Saya cuma dijadikan kambing hitam. Padahal saya hanya ingin menjaga aset toko. Hendra tersenyum tipis. Ia melihat celah. Dan kamu dipecat begitu saja oleh pamanmu sendiri. Yang takut pada Rahman? Itu tidak adil, Andi. Kamu korban loyalitas buta. Ucapan itu menusuk tepat di hati Andi. Ia mengangguk. Rasa dendam mulai menyala. Saya hanya ingin balas dendam, Pak. Pada si Denny itu, dan pada sistem yang tidak menghargai saya. Balas dendam kecil-kecilan tidak akan menghasilkan apa-apa, ujar Hendra, bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati jendela, memandang ke arah Menara Sentral. Tapi, jika kamu ingin membalas dan sekaligus mendapatkan posisi yang lebih baik, bergabunglah dengan saya. Saya punya rencana. Andi terkesiap. Rencana? Hendra memutar badannya. Matanya menyala. Rahman Group sedang mempersiapkan ekspansi besar-besaran ke pasar retail modern di Jawa Timur. Proyek rahasia, kode, jembatan emas. Mereka sedang menyusun strategi pemasaran, daftar supplier baru, dan analisis kompetitor yang detail. Itu adalah dokumen yang sangat berharga. Andi masih bingung. Tapi apa hubungannya dengan saya? Saya sudah tidak ada di dalam. Kamu punya akses tidak langsung, bisik Hendra, licik. Pamamu masih menjadi manajer area untuk 3 minimarket franchise Rahman. Meski marah, darah tetap darah. Dia pasti masih bisa diajak bicara. Atau, setidaknya, kamu tahu sistem keamanan internal toko-toko itu, pola pergantian shift, siapa yang bisa dipersuasi. Andi merasa ngeri. Maksud Pak Hendra, mencuri data. Bukan mencuri, mengambil informasi kompetitif, koreksi Hendra dengan senyum sinis. Dan target utamanya adalah si anak ajaib Rahman itu, Denny. Denny? Tapi dia baru magang di logistik, kata orang. Persis, tegas Hendra. Rahman sudah tua dan sentimental. Dia tidak punya ahli waris. Tiba-tiba muncul anak muda miskin yang dibelanya mati-matian, lalu langsung dimasukkan ke perusahaan. Orang-orang sudah berbisik-bisik, Andi. Mereka bilang Denny mungkin anak haramnya, atau setidaknya, anak angkat yang akan diwariskan bisnis ini. Andi membelalak. Gosip seperti itu memang sudah beredar di kalangan karyawan lama yang cemas. Kita akan perkuat gosip itu, lanjut Hendra. Kita sebarkan bahwa Denny adalah mata-mata dalam yang sengaja ditempatkan Rahman untuk membypass manajemen lama. Bahwa dia punya akses istimewa ke data rahasia. Lalu, ketika data proyek, jembatan emas, itu bocor, semua mata akan tertuju padanya. Rahman akan terjepit, membela anak emasnya yang ternyata pengkhianat, atau mengorbankannya untuk menyelamatkan muka perusahaan. Rencana itu kejam, licik,
namun cemerlang dalam sudut pandang Hendra. Andi merasa kakinya lemas. Ini jauh melampaui sekadar balas dendam atas penghinaan di minimarket. Saya tidak yakin, Pak Hendra. Hendra mendekat, meletakkan tangan di bahu Andi. Pikirkan, Andi. Di Rahman Group, kamu cuma jadi kasir yang bisa dipecat karena kesalahan kecil. Di sini, kamu bisa menjadi pahlawan bagi saya. Jika rencana ini berhasil, posisi manajer operasional di salah satu divisi saya menunggumu. Gaji 5 kali lipat. Dan kepuasan melihat si Denny dan Rahman jatuh. Iming-iming itu menggoda. Dendam, ditambah dengan prospek materi dan pengakuan, perlahan-lahan mengikis keraguan Andi. Ia ingat wajah Denny yang memaafkannya, dan untuk sesaat ia merasa malu. Tapi kemudian ia ingat rasa malunya yang lebih besar saat bersujud, dan amarah pada pamannya yang memecatnya. Api dendam itu kembali membara. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Andi, suaranya rendah penuh tekad. Hendra tersenyum lebar. Pertama, hubungi pamanmu. Katakan kamu menyesal dan ingin memperbaiki diri. Minta maaf. Lalu, pelan-pelan, cari tahu dari dia, atau dari mantan rekan kerjamu yang masih di dalam, tentang sistem IT mereka, siapa admin jaringan, dan celah keamanannya. Kedua, sebarkan gosip tentang Denny. Mulai dari level bawah. Kamu kenal banyak orang di sana. Gunakan itu. Dan data proyek, jembatan emas? Biarkan itu urusan saya. Saya punya orang di tingkat yang lebih tinggi di Rahman Group. Kamu hanya perlu membantu menyiapkan jalannya, dan memastikan jejak digitalnya mengarah ke komputer atau akses milik Denny. Andi menarik napas dalam. Ia telah melangkah ke titik tidak bisa kembali. Saya akan lakukan, Pak Hendra. Selamat bergabung di Sentosa Jaya, Andi. Hendra mengulurkan tangan, yang dicengkeram erat oleh Andi. Kecemburuan yang semula kecil, berupa rasa malu dan dengki, kini telah bertransformasi menjadi konspirasi jahat yang sistematis. Andi, yang sempat menyesal dan dimaafkan, kini terjatuh lebih dalam oleh bujukan balas dendam dan kesempatan. Ia menjadi pion dalam permainan catur Hendra melawan Pak Rahman. Sementara itu, di gudang pusat Rahman Group, Denny dengan antusias mempelajari sistem inventory, sama sekali tidak menyadari bahwa bayangan fitnah yang lebih gelap dan berbahaya daripada sekadar pencurian payung, sedang menyelimutinya. Awan hitam telah berkumpul di atas kepala pemuda yang baru saja melihat cahaya harapan itu. 1 bulan telah berlalu sejak Denny mulai magang di divisi logistik Rahman Group. Kerja keras dan ketulusannya mulai membuahkan hasil. Ia cepat memahami sistem, disiplin, dan yang paling menonjol, kejujurannya. Ia bahkan berani melaporkan selisih kecil pada stok barang yang ternyata adalah kesalahan input data lama. Atasannya, Pak Budi, seorang manajer gudang yang keras namun adil, mulai meliriknya sebagai calon karyawan tetap yang potensial. Namun, di balik rutinitas yang tampak positif, racun perlahan-lahan merembes. Bermula dari obrolan di kantin lantai dasar, tempat para staf level bawah berkumpul. Lo tahu gak, si magang baru di logistik, yang sok rajin banget itu, gumam Roni, seorang staf administrasi yang sudah 5 tahun di perusahaan namun karirnya mentok, kepada rekan sekantornya. Yang Denny? Iya. Kenapa? Gue denger dari temen gue yang kerja di minimarket franchise kita, katanya anak itu dulu nyuri payung, terus ketangkep. Malah dibela sama Pak Direktur dan langsung dimasukin ke sini. Aneh kan? Desis Roni, memotong kecil-kecil nasinya. Hah? Serius? Kalau gitu kenapa direkrut? Nah, itu dia. Roni mencondongkan badan. Suaranya berbisik lebih keras. Katanya, ada yang bilang dia itu anak di luar nikahnya Pak Rahman. Makanya dilindungin banget. Mata rekan Roni membelalak. Wah, tapi mukanya emang agak mirip sih. Ya? Sorot matanya. Iya kan? Makanya hati-hati. Dia bisa jadi mata-mata Pak Direktur buat ngawasin kita-kita ini. Atau jangan-jangan, dia disiapin buat gantinin posisi-posisi strategis nanti. Kita yang udah bertahun-tahun di sini bisa-bisa disingkirin. Obrolan seperti itu, dengan variasi yang berbeda, mulai berulang di sudut-sudut lain. Di dekat mesin kopi, di parkiran motor,
bahkan di grup WhatsApp karyawan yang tidak resmi. Andi, dari kejauhan, aktif menyirami benih-benih fitnah ini melalui mantan rekan-rekannya yang masih bekerja di jaringan retail Rahman Group. Ia menggunakan akun media sosial palsu untuk menyebarkan cerita tentang seorang direktur tua dan anak haramnya yang diberi kekuasaan. Lambat laun, sikap rekan kerja Denny berubah. Tadinya mereka acuh atau bahkan membantu, kini menjadi dingin dan menjaga jarak. Ketika Denny meminta bantuan atau konfirmasi data, jawabannya seringkali singkat dan tidak membantu. Beberapa kali, ia mendengar bisikan yang tiba-tiba berhenti saat ia lewat. "Den, lo baik-baik aja kan sama Pak Budi?" tanya salah satu teman skubikelnya, Eka, suatu sore. "Iya, kenapa?" tanya Denny polos. Gak apa-apa. Cuma, lo tahu sendirilah, gosip-gosip aneh yang numpah. Jaga-jaga aja." "Gosip apa?" Denny merasa jantungnya berdebar. Eka melihat sekeliling, lalu berbisik. Katanya, "Lo ada hubungan khusus sama Pak Direktur? Anak atau apa gitu? Dan lo dikirim ke sini buat ngawasin. Banyak yang jadi tidak nyaman, Den." Denny terdiam, rasanya seperti ditampar. Air mukanya memerah. "Itu tidak benar. Saya cuma magang biasa. Saya bahkan tidak kenal Pak Rahman sebelum kejadian di minimarket." "Ya gue percaya. Tapi orang lain, mereka lihat lo langsung magang di bawah beliau. Terus lo dianggap anak emas. Hati-hati aja." Perlakuan diskriminatif semakin nyata. Saat rapat kecil divisi, ide sederhana Denny tentang penataan ulang label rak penyimpanan langsung diabaikan tanpa dibahas. Saat ada tugas lembur mendadak, Denny selalu, kebetulan, yang paling pertama ditunjuk, meski ia sudah berencana menjenguk ibunya. Ketika ada kesalahan kecil dalam dokumen pengiriman yang sebenarnya adalah kesalahan tim, jari-jari tak terlihat langsung menunjuk ke arahnya. Puncaknya adalah ketika sebuah paket penting untuk rapat direksi tertunda pengirimannya. Padahal, Denny sudah menyerahkan dokumennya ke bagian ekspedisi tepat waktu. Saat ditelusuri, ternyata ada salah input nomor resi oleh staf di bagian ekspedisi. Namun, alih-alih orang yang bersangkutan yang dimarahi, Pak Budi justru memanggil Denny. "Denny, kamu harus lebih teliti. Ini dokumen penting. Jangan karena merasa dapat perlindungan khusus, jadi kerja asal-asalan." Hardik Pak Budi, yang tampaknya juga mulai terpengaruh desas-desus. Denny membeku. Ia ingin membela diri, tetapi melihat ekspresi kecewa dan curiga di wajah atasannya, kata-katanya tercekat. Saya sudah serahkan dengan benar, Pak. Mungkin ada kesalahan di bagian ekspedisi. Jangan cari-cari alasan. Di sini yang bertanggung jawab adalah kamu yang membuat dokumen awalnya. Sekarang, perbaiki ini dan pastikan paketnya sampai sebelum jam 3 sore. Denny keluar dari ruangan dengan hati pedih. Ia merasa dikepung. Kebaikan Pak Rahman, yang semula adalah berkah, kini berubah menjadi kutukan. Ia diasingkan oleh prasangka dan kecemburuan orang-orang yang tidak tahu kebenarannya. Di rumah, ia tidak menceritakan semuanya pada ibunya yang kesehatannya mulai membaik. Ia hanya bilang kerjaannya berat tapi menyenangkan. Ia tak ingin mengkhawatirkan ibunya. Namun, di malam-malam sunyi, keraguan mulai menggerogoti. Apakah masuk ke perusahaan besar ini adalah sebuah kesalahan? Apakah lebih baik kembali ke kehidupan sulit namun tenang? Tanpa disadari Denny, racun fitnah telah mencapai tujuannya, mengisolasi dirinya, menciptakan keretakan kepercayaan, dan mempersiapkan panggung untuk sebuah tuduhan yang jauh lebih besar. Lingkungan kerja yang seharusnya menjadi tempatnya belajar dan tumbuh, berubah menjadi medan perang halus di mana senjatanya adalah bisik-bisik dan pandangan sinis. Dan di balik layar, Andi dan Hendra, dengan puas, menyaksikan tahap pertama rencana mereka berjalan sempurna. Mereka sedang memanaskan air, perlahan-lahan, sebelum akhirnya mendidihkannya dengan sebuah skandal yang akan menghancurkan kredibilitas Denny, dan pada akhirnya, melukai Pak Rahman di titik yang paling sentimental. Krisis itu datang di pagi hari Senin yang biasanya ramai dengan aktivitas pengiriman. Suasana di kantor pusat Rahman Group tegang tak seperti biasa. Para asisten direksi berlarian dengan wajah pucat. Berita buruk telah menyebar bagai kebakaran. Dokumen rahasia proyek Jembatan Emas, berisi analisis pasar,
Strategi penetrasi harga, daftar supplier kunci, dan anggaran detail telah hilang dari server internal. Lebih buruk lagi, data yang sama muncul di meja Hendra Wijaya, yang dengan sinis mengirimkan salinannya ke Pak Rahman disertai pesan. Rupanya kucing sudah membawa lari ikan di rumah sendiri. Ya, Rahman. Investigator internal langsung dikerahkan. Jejak audit sistem mengerikan. Akses terakhir ke folder terenkripsi itu dilakukan dari komputer stasiun kerja di divisi logistik pada pukul 21.34 malam yang lalu, waktu di mana seharusnya gudang sudah sepi. Login yang digunakan adalah milik Denny Pratama. Segala bukti mengarah padanya. CCTV di lorong gudang menunjukkan Denny pulang tepat pukul 17.30, seperti biasa. Namun, rekaman log keamanan digital tidak bisa dibantah. ID dan password Denny digunakan untuk masuk ke sistem pada malam hari itu dari terminal yang sama yang biasa ia gunakan. Denny dipanggil ke ruang HRD oleh Ibu Ani dan seorang petugas keamanan perusahaan. Wajahnya putih bagai kertas saat tuduhan dilontarkan. Tidak mungkin, Bu. Saya pulang jam 5:30. Saya bahkan tidak membawa laptop kantor. Password saya saja saya simpan di sini. Tidak pernah saya catat di mana-mana. Bantah Denny, panik. Tapi login MU yang digunakan, Denny, kata Ibu Ani dengan berat hati. Dia sendiri tidak percaya sepenuhnya. Tetapi bukti digital adalah bukti terkuat. Dan ada beberapa saksi yang menyatakan kamu sering lembur sendirian dan terlihat akrab dengan sistem. Saya lembur karena ditugaskan, Bu. Dan saya tidak pernah membuka folder yang bukan hak saya. Saya bahkan tidak tahu ada proyek Jembatan Emas. Tangis mulai menitik dari sudut matanya. Ini mimpi buruk. Berita itu dengan cepat meroket ke tingkat direksi. Dalam rapat darurat yang digelar, tekanan dari Dewan Komisaris dan direksi lain sangat besar. Mereka menuntut tindakan tegas. Ini jelas konspirasi dari dalam. Siapapun pelakunya harus ditangguhkan dan dilaporkan ke polisi. Seru salah satu direktur yang selama ini iri dengan perhatian khusus Pak Rahman pada Denny. Pak Rahman duduk di kursi paling depan. Wajahnya seperti patung. Hatinya terbelah. Di satu sisi, logika dan bukti mengarah pada Denny. Di sisi lain, nalurinya, dan mungkin ikatan darah yang ia duga, berteriak bahwa Denny tidak mungkin melakukan ini. Tapi bisakah ia mempertaruhkan seluruh perusahaan, kepercayaan direksi, dan nasib ratusan karyawan hanya karena naluri dan perasaan bersalahnya? Akhirnya, dengan suara berat yang penuh kepedihan, ia memutuskan. Tangguhkan Denny Pratama dari semua jabatan dan aksesnya. Serahkan investigasi lebih lanjut kepada pihak eksternal yang independen. Tapi, jangan libatkan polisi dulu. Beri kami waktu untuk penyelidikan internal yang lebih mendalam. Keputusannya menuai protes, tetapi wibawanya tetap berdiri. Ia membeli waktu, namun itu berarti mengorbankan Denny untuk sementara. Sore itu, di ruang kecil yang sama di HRD, Ibu Ani menyampaikan keputusan dengan mata berkaca-kaca. Ini hanya penangguhan, Denny, sambil menunggu hasil investigasi independen. Semua akses kartu karyawan dan IDMU dinonaktifkan sementara. Kamu tidak diperbolehkan masuk ke area perusahaan. Denny seperti orang yang dipukul palu godam. Dunianya runtuh. Harapan yang dibangun dengan susah payah hancur berkeping-keping. Ini salah. Saya difitnah lagi, Bu. Sama seperti di minimarket dulu. Tapi kali ini, lebih kejam. Suaranya hampa. Ia membersihkan meja kerjanya di bawah tatapan campur aduk rekan-rekannya. Ada yang kasihan, ada yang puas, ada yang takut. Tak ada yang berani mendekat. Pak Budi, manajernya, hanya menghela napas dan menepuk pundaknya pelan. Tabahlah, Nak. Kalau memang tidak bersalah, pasti akan terbukti. Tapi kata-kata itu terasa kosong bagi Denny. Ia pulang dengan langkah gontai. Saat sampai di rumah, melihat ibunya yang sedang menyiapkan makan malam dengan wajah ceria, pukulan itu terasa lebih sakit. Ibu. Panggilnya, suaranya serak. Saya ditangguhkan dari kerja. Ibu Sari terhenti. Sendok yang dipegangnya jatuh. Apa? Kenapa, Nak? Denny menceritakan semuanya. Dengan air mata yang tak lagi bisa dibendung. Ibu Sari memeluknya erat. Tubuhnya gemetar. Oh, Nak.
Nakku, kenapa dunia ini selalu menyakitimu? Ratapnya, kita harus lawan ini. Kita harus jelaskan pada Pak Rahman. Tapi buktinya kuat, Bu. Komputer saya yang digunakan. Saya tidak punya alibi. Saya cuma pulang ke ibu. Ibu Sari memandang anaknya, mata penuh kesedihan dan kemarahan. Ada orang jahat di sana, Den. Orang yang iri pada kamu. Kita harus percaya Pak Rahman. Dia yang membelamu dulu, pasti dia akan mencari kebenaran. Namun, stres dan keputusasaan itu terlalu berat. Esok harinya, kondisi Ibu Sari yang mulai membaik tiba-tiba kambuh. Batuk-batuknya parah, disertai demam tinggi. Denny yang sudah tidak punya penghasilan dan akses asuransi, karena penangguhan, panik. Ia harus membawa ibunya ke klinik dengan sisa uang terakhirnya. Ujian kepercayaan itu bukan hanya pada Denny, tetapi juga pada Pak Rahman. Malam itu, di rumahnya, Pak Rahman menatap laporan investigasi sementara. Hatinya hancur melihat penderitaan Denny dan ibunya dalam laporan singkat dari orang kepercayaannya yang mengawasi mereka diam-diam. Ia juga menerima laporan bahwa Andi, mantan kasir itu, kini bekerja di Sentosa Jaya milik Hendra. Kepingan puzzle mulai terbentuk. Ini bukan kebocoran biasa. Ini operasi untuk menjatuhkan Denny dan, melalui Denny, menjatuhkannya. Dengan tekad membaja, ia mengambil telepon dan menelepon orang kepercayaannya di bidang IT forensik. Selidiki lebih dalam. Tidak mungkin seorang magawan yang polos bisa menyusupi sistem enkripsi kita tanpa jejak pelatihan atau motif yang jelas. Cari jejak remote access, keylogger, atau kemungkinan passwordnya dicuri. Ia juga memerintahkan orangnya untuk menjaga Denny dan ibunya dari kejauhan, tanpa sepengetahuan mereka. Rasa bersalahnya kini berubah menjadi amarah yang dingin. Seseorang telah menyakiti orang yang ia lindungi. Dan jika dugaan tentang darah mereka benar, maka seseorang telah menyakiti anaknya sendiri. Ujian kepercayaan ini mengubah segalanya. Bagi Denny, ini adalah lembah terdalam yang harus ia lalui, seorang diri, dengan hanya harapan tipis bahwa kebenaran akan menang. Bagi Pak Rahman, ini adalah panggilan untuk bertarung bukan hanya sebagai direktur, tetapi mungkin juga sebagai seorang ayah yang baru saja menemukan, dan hampir kehilangan, anaknya untuk kedua kalinya. Pertarungan nyata baru saja dimulai. Klinik kecil itu sunyi, hanya diterangi lampu neon yang berdesis. Denny duduk di samping tempat tidur ibunya yang tertidur gelisah. Wajahnya pucat oleh kelelahan dan kecemasan. Bekas air mata telah mengering di pipinya, meninggalkan garis-garis pahit. Uang di dompetnya tinggal beberapa puluh ribu. Cukup untuk membeli obat hari ini, tapi besok, ia memandangi wajah ibunya yang kian keriput oleh penderitaan, dan rasa gagal yang menghantamnya begitu dalam, lebih menyakitkan daripada segala fitnah di kantor. Sementara itu, di sebuah kafe dekat kantor Sentosa Jaya, Andi gelisah. Ia memutar-mutar gelas kopinya, tak bisa menikmatinya. Gambar Denny yang terseduh-seduh di ruang HRD, dan berita tentang kondisi ibunya yang kritis, terus menghantui tidurnya. Dendamnya yang dulu terasa membara, kini berubah menjadi bara panas yang membakar nuraninya. Ia bukan penjahat kawakan. Ia hanya orang biasa yang terbawa emosi dan bujukan. Melihat penderitaan yang ia timbulkan melampaui batas, membuatnya mual. Hendra, di sisi lain, senang melihat rencananya berjalan. Ia bahkan memberi Andi bonus kecil sebagai apresiasi. Langkah selanjutnya, kita gencarkan gosip bahwa Denny kabur karena merasa bersalah. Biarkan Rahman pusing sendiri, katanya sambil tertawa. Tapi tawa itu bagi Andi terdengar seperti derit iblis. Malam itu, setelah memastikan ibunya tertidur, Denny memutuskan untuk pergi ke satu-satunya tempat yang mungkin masih memberinya sedikit pencerahan, musola kecil di ujung kampungnya. Ia tidak sholat dengan khusyuk, melainkan merenung, memohon petunjuk dalam keputusasaannya. Tanpa disengaja, di jalan pulang, ia berpapasan dengan Andi. Andi tampak sengaja menunggu di dekat warung yang masih buka, wajahnya tegang. Andi! Denny terkejut, tubuhnya secara refleks menegang. Den, bisa kita bicara sebentar? Pinta Andi, suaranya rendah, penuh penyesalan yang berbeda dari sebelumnya. Denny mengangguk pelan, mengikuti Andi ke sebuah bangku taman yang sepi. Untuk beberapa saat,
Hanya suara jangkrik yang memecah kesunyian. Aku tahu tentang ibumu, ucap Andi, membuka percakapan. Dan tentang kamu ditangguhkan. Aku datang ke sini untuk minta maaf. Bukan cuma buat kejadian di minimarket, tapi untuk semuanya. Denny memandangnya, bingung. Semuanya? Andi menunduk, menarik napas dalam-dalam. Kebocoran data. Fitnah yang beredar di kantormu. Itu ada urusanku. Denny terdiam, udara di sekitarnya seolah menghilang. Apa? Dengan detail, Andi menceritakan segalanya. Pertemuannya dengan Hendra, rencana jahat mereka, bagaimana ia menyebarkan gosip, dan yang paling penting, bagaimana mereka mendapatkan password Denny. Hendra punya orang dalam di bagian IT support di perusahaanmu. Orang itulah yang memasang keylogger sederhana di komputer terminal yang sering kamu gunakan. Mereka mencatat semua ketikanmu, termasuk password. Mereka menggunakan logimu untuk mengakses sistem di malam hari, lewat remote access, dan mencuri data itu. Lalu mereka sengaja menghapus jejak remote access-nya, meninggalkan login lokal dari komputermu seolah-olah kamulah yang melakukannya. Setiap kata dari Andi seperti pukulan bertubi-tubi bagi Denny, namun juga sekaligus membebaskan. Ia tidak gila. Ia memang difitnah. Kenapa? Kenapa kamu memberitahu saya sekarang? Tanya Denny, suaranya bergetar. Karena aku tidak sanggup, Den, teriak Andi, air mata akhirnya meledak. Aku ingin balas dendam, tapi tidak sekejam ini. Melihat ibumu sakit, melihat karirmu hancur, dan kamu yang harus menanggung semuanya. Aku ingat bagaimana kamu memaafkanku dulu, bahkan setelah aku mempermalukanmu. Aku lebih hina dari debu. Andi menutup wajahnya dengan tangan. Hendra akan menghancurkanku juga setelah aku tak berguna. Aku terjebak. Denny merasakan amarah yang meluap, tapi juga melihat penyesalan tulus yang menghancurkan Andi. Apa buktinya? Semua ini hanya omonganmu. Ada. Gumam Andi dari balik tangannya. Aku simpan screenshot percakapan WhatsAppku dengan Hendra yang merinci rencana awal. Dan, aku tahu nama orang itu. Aku juga rekaman suara pembicaraanku dengan Hendra tentang bonus setelah data bocor. Aku simpan untuk jaga-jaga. Ia mengangkat wajahnya, penuh harap dan takut. Aku akan berikan semuanya padamu. Dan aku akan bersaksi. Aku tahu ini tidak akan menghapus apa yang sudah kulakukan, tapi izinkan aku mencoba memperbaiki, sedikit saja. Denny memandang Andi yang hancur di hadapannya. Di tengah penderitaannya sendiri, ia harus memutuskan, membiarkan Andi tenggelam dalam rasa bersalahnya, atau menerima pengakuan ini dan menggunakan bukti untuk membersihkan namanya. Ia teringat kata-kata Pak Rahman, belajarlah untuk memaafkan. Berikan buktinya, Andi, kata Denny akhirnya. Suaranya lelah namun tegas. Bukan untukku saja, tapi untuk menghentikan orang seperti Hendra yang mau menghancurkan siapa saja untuk ambisinya. Dan, untuk ibuku. Andi mengangguk cepat, seperti terselamatkan dari tenggelam. Aku akan ambil. Tunggu di sini. Ia berlari kecil ke motor tua yang diparkir tak jauh. Sementara menunggu, Denny merasa sebuah beban berat sedikit terangkat. Ada jalan. Ada kebenaran. Tapi perjuangan belum selesai. Ia harus membawa bukti ini kepada Pak Rahman. Apakah beliau akan mempercayainya? Atau jangan-jangan sudah terlambat? Andi kembali dengan sebuah flash disk dan selembar kertas berisi nama dan nomor telepon. Semuanya ada di sini. Percakapan, rekaman, dan nama orang itnya. Rizal, dari bagian support. Dia disuap Hendra 50 juta. Denny menerimanya, menggenggam erat flash disk kecil itu seperti menggenggam nyawanya yang baru. Kamu harus bersiap, Andi. Hendra tidak akan tinggal diam kalau ini terbongkar. Aku tahu, jawab Andi, menatap lurus. Aku sudah siap menghadapi konsekuensinya. Aku lebih baik di penjara daripada terus hidup dengan siksaan ini. Mereka berpisah di kegelapan. Denny berjalan pulang dengan langkah yang lebih mantap. Flash disk itu terbungkus rapat dalam genggamannya. Ibu Sari masih tertidur. Ia duduk di sampingnya, memegangi tangan ibunya yang dingin. Ibu,
bisiknya pelan. Ada harapan. Aku dapat bukti. Besok akan lebih baik. Pengorbanan Andi, yang memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri demi kebenaran, telah memberi Denny senjata untuk bertarung. Pengakuan itu pahit. Tetapi lebih pahit lagi adalah membiarkan kebohongan merajalela. Denny kini bukan lagi korban yang pasrah. Ia adalah seorang pejuang yang siap membersihkan namanya, dengan kebenaran sebagai pedang dan bukti sebagai perisai. Pertempuran untuk keadilan baru saja memasuki babak yang menentukan. Kantor Direktur Utama di Menara Sentral masih gelap kecuali lampu meja yang menyinari tumpukan dokumen dan wajah lelah Pak Rahman. Telepon di mejanya berdering, memecah kesunyian. "Pak, ada Denny Pratama di lobi. Dia ingin bertemu. Bilang sangat penting dan mendesak," lapor sekretaris malam. Jantung Pak Rahman berdebar kencang. "Bawa dia naik. Sekarang." Beberapa menit kemudian, Denny berdiri di hadapannya. Wajah pemuda itu tampak kurus, matanya berkantung, namun ada api yang berbeda di dalamnya. Bukan lagi kepasrahan, tetapi tekad yang membara. "Maaf mengganggu waktu malam, Pak," kata Denny, suaranya serak namun jelas. "Tidak apa. Duduk. Nak, apa yang terjadi? Ibumu?" tanya Pak Rahman dengan cemas. "Masih sakit, Pak." "Tapi bukan itu." Denny mengeluarkan flash disk dari sakunya dan meletakkannya di atas meja kayu yang lebar. "Ini bukti bahwa saya tidak mencuri data. Dan bukti bahwa ada konspirasi untuk menjatuhkan saya, dan mungkin juga perusahaan Bapak." Dengan tangan sedikit gemetar, Denny menceritakan pertemuannya dengan Andi, pengakuan mantan kasir itu, serta semua rincian yang ia ketahui. Peran Hendra, orang dalam di Support bernama Rizal, dan modus pencurian password via keylogger. Pak Rahman mendengarkan dengan tatapan semakin tajam. Ia memasukkan flash disk ke laptopnya dan membuka file-file di dalamnya. Ada screenshot percakapan WhatsApp yang vulgar, file audio rekaman pembicaraan Hendra dan Andi, serta catatan transaksi transfer ke Rizal. Semuanya terstruktur rapi, sebuah bukti yang sulit dibantah. "Dan Andi?" tanya Pak Rahman setelah selesai memeriksa. "Dia bersedia menjadi saksi, Pak. Dia sedang menunggu panggilan. Dia tahu risikonya." Pak Rahman menghela napas panjang, campuran lega, marah, dan kekecewaan yang dalam. Rasa lega karena Denny ternyata benar dan integritasnya tak ternoda. Marah pada Hendra yang tega menghancurkan seorang anak muda dan membahayakan perusahaan. Dan kekecewaan pada dirinya sendiri karena sempat meragukan Denny. "Kamu sangat berani, Denny," ucap Pak Rahman, matanya berkaca-kaca. "Dan kamu juga sangat baik hati, masih mau memberi kesempatan pada Andi untuk menebus kesalahan. Kita semua bisa berbuat salah, Pak. Tapi tidak semua orang punya keberanian untuk memperbaikinya," jawab Denny dengan rendah hati. Pak Rahman segera bertindak cepat. Ia menelepon kepala keamanan internal dan tim IT forensiknya yang sudah bekerja. "Saya kirim bukti baru. Tangkap dan amankan Rizal dari bagian IT Support sekarang juga, sebelum dia menghancurkan bukti. Dan jamin keamanan Andi." Dalam waktu kurang dari 2 jam, ruang rapat direksi yang sama yang dulu memutuskan penangguhan Denny, kini dipenuhi dengan suasana yang berbeda. Pak Rahman, didampingi oleh kepala keamanan dan tim investigasi, memaparkan seluruh temuan. Di layar diputar rekaman suara Hendra yang dengan congkaknya membahas rencana mereka. Percakapan WhatsApp yang rinci diproyeksikan. Bahkan, tim IT berhasil melacak jejak digital keylogger dan remote access yang berasal dari alamat IP luar yang terhubung ke Rizal. Skandal itu terbongkar dengan telak. Wajah para direksi yang dulu menuntut hukuman untuk Denny kini memerah karena malu. Beberapa bahkan menunduk tak sanggup menatap Pak Rahman. Jadi, bukan hanya Denny Pratama yang terbukti tidak bersalah. Suara Pak Rahman menggema di ruangan yang sunyi. Tapi kita juga telah disusupi dan dikhianati oleh rival kita sendiri, dengan bantuan orang dalam yang kita bayar. Ini adalah kegagalan sistem keamanan kita, dan juga kegagalan kita sebagai pimpinan yang terlalu mudah terpancing gosip dan prasangka. Ia memandang satu persatu wajah di ruangan itu. Mulai saat ini, Denny Pratama direhabilitasi namanya sepenuhnya. Status penangguhan dicabut. Dan atas keberaniannya dalam membantu mengungkap konspirasi ini, serta integritasnya yang tak tergoyahkan,
saya akan mengumumkan hal lain yang juga penting. Pak Rahman memberi isyarat, dan sekretarisnya membukakan pintu. Denny, yang menunggu di luar, dipersilakan masuk. Ia berdiri di hadapan para direksi dengan pakaian sederhana, namun sekarang ia berdiri tegak. Bersediakah kalian mendengarkan pengakuan lain dari saya? Tanya Pak Rahman pada para direksi. Mereka mengangguk, penasaran. Pak Rahman berjalan mendekati Denny, meletakkan tangan di bahunya. Selama ini, banyak yang berbisik tentang mengapa saya begitu memperhatikan Denny. Apakah karena dia anak saya? Apakah karena dia anak haram saya? Ia berhenti, memastikan semua mendengar. Hari ini, saya akan menjawabnya. Dan jawabannya adalah, ya. Gasps terdengar di ruangan itu. Denny sendiri membelalak. Tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Setelah kejadian di minimarket, saya menyelidiki latar belakang Denny. Ibunya adalah seorang wanita yang pernah saya kenal dan sayangi di masa muda saya, Sari dari Kaligayam. Karena tekanan keluarga dan ketidakdewasaan saya dulu, saya meninggalkannya. Saya tidak tahu saat itu dia mengandung. Sari membesarkan Denny seorang diri, dalam kesulitan, hingga akhirnya meninggal dalam kemiskinan. Saya telah menelantarkan mereka berdua. Air mata mengalir di pipi Pak Rahman. Denny gemetar hebat. Dunia sekelilingnya seolah berhenti. Saya telah melakukan tes DNA diam-diam beberapa waktu lalu. Hasilnya, dengan keyakinan 99,9%, Denny Pratama adalah anak kandung saya. Pak Rahman memandang Denny. Suaranya bergetar penuh penyesalan. Dan saya, sebagai ayahnya, telah gagal melindunginya. Malah membiarkannya difitnah, disakiti, dan hampir hancur di dalam perusahaan saya sendiri. Ruang rapat itu sunyi senyap. Lalu, satu persatu, para direksi mulai bertepuk tangan. Bukan untuk skandal yang terbongkar, tetapi untuk sebuah kebenaran yang akhirnya terungkap, dan untuk seorang ayah yang memiliki keberanian untuk mengaku di depan semua orang. Denny menatap Pak Rahman, ayah kandungnya yang baru saja ia ketahui. Rasa syok, marah, sedih, bingung, dan haru bercampur aduk. Tapi yang paling kuat adalah rasa lega. Lega karena akhirnya ia tahu asalnya. Lega karena ia punya keluarga. Lega karena kebenaran, betapapun pahitnya, telah menang. Anak saya tidak membutuhkan fasilitas khusus atau jabatan cuma-cuma. Lanjut Pak Rahman, suaranya kini tegas. Dia telah membuktikan integritas dan kecerdasannya sendiri. Maka, mulai besok, Denny akan kembali ke posisinya di divisi logistik, bukan sebagai anak direktur, tetapi sebagai karyawan yang punya masa depan untuk dibuktikan dengan kerja keras dan kompetensi. Pembongkaran skandal malam itu bukan hanya membersihkan nama Denny. Ia juga membersihkan racun-racun prasangka dan konspirasi yang menggerogoti perusahaan. Dan yang terpenting, ia mempersatukan seorang ayah dan anak yang terpisah oleh waktu dan kesalahan, dalam sebuah pengakuan yang penuh air mata namun membebaskan. Kebenaran, meski harus melalui jalan berliku dan penuh pengorbanan, akhirnya menemukan jalannya untuk bersinar. Pagi itu, atmosfer di auditorium utama Menara Sentral begitu berbeda. Semua karyawan, mulai dari level staf hingga manajer, berkumpul. Bisik-bisik penasaran memenuhi ruangan. Ada yang sudah mendengar kabar burung, ada yang masih bingung. Panggung dihiasi dengan logo perusahaan dan sebuah layar lebar. Denny, yang berdiri di samping Pak Rahman di belakang panggung, masih berusaha mencerna semua yang terjadi. Malam sebelumnya terasa seperti mimpi. Mengetahui Pak Rahman adalah ayah kandungnya adalah kejutan dahsyat yang belum sepenuhnya ia terima. Ada rasa marah yang tertunda, marah karena ditinggalkan, karena ibunya menderita. Tapi melihat air mata penyesalan dan upaya perbaikan ayahnya, serta kebenaran yang akhirnya terungkap tentang dirinya, membuat amarah itu berubah menjadi belas kasihan yang rumit. "Siap?" tanya Pak Rahman, meletakkan tangan hangat di bahu Denny. Denny mengangguk, menelan ludah. "Siap, Pak. Panggil saya, Ayah, kalau kamu siap," bisik Pak Rahman, dengan harap yang terdengar jelas. Denny memandangnya, lalu perlahan mengangguk lagi. "Siap, Ayah." Kata itu, sederhana namun penuh makna, membuat mata Pak Rahman kembali berkaca-kaca. Ia memeluk Denny sebentar, erat,
Sebelum akhirnya mereka berdua melangkah ke panggung. Saat mereka muncul, seluruh auditorium hening. Semua mata tertuju pada mereka. Di depan, duduk pula para direksi dan kepala divisi. Tak jauh dari panggung, di kursi khusus, duduk Andi dengan pengawalan keamanan perusahaan. Wajahnya tegang, tetapi ia telah memutuskan untuk menghadapi konsekuensi. Pak Rahman mengambil mikrofon. Suaranya, biasanya tenang dan berwibawa, kali ini terdengar lebih dalam dan emosional. Selamat pagi, keluarga besar Rahman Group. Saya mengumpulkan kalian hari ini bukan untuk rapat bisnis biasa. Saya mengumpulkan kalian untuk menyaksikan sebuah kejadian penting. Kemenangan kebenaran atas kebohongan, dan kejujuran atas konspirasi. Ia kemudian menceritakan rangkaian kejadian dengan gamblang. Mulai dari insiden payung di minimarket, penemuan bakat Denny, hingga rencana jahat PT Sentosa Jaya dan Hendra Wijaya. Ia memaparkan bukti-bukti di layar, percakapan WhatsApp, rekaman suara, bukti transfer, dan jejak digital keylogger yang dipasang oleh Rizal, staf IT yang telah dikenakan sanksi dan dilaporkan ke polisi. Suasana di auditorium bergemuruh. Kemarahan dan kekecewaan terlihat di wajah banyak karyawan. Mereka merasa dikhianati oleh rival, dan lebih lagi, oleh prasangka mereka sendiri yang sempat mempercayai gosip tentang Denny. Yang lebih menyedihkan, lanjut Pak Rahman, suaranya tegas, adalah bahwa kita, sebagai sebuah keluarga besar, sempat termakan oleh racun fitnah. Kita membiarkan seorang anak muda yang jujur dan berintegritas tinggi diasingkan, dicurigai, dan hampir hancur karakternya, hanya karena penampilan luarnya, dan karena bisikan-bisikan yang tidak bertanggung jawab. Ia memandang ke arah para karyawan, terutama yang dari divisi logistik. Beberapa menunduk malu. Maka hari ini, pertama, saya umumkan dengan sejelas-jelasnya, Denny Pratama terbukti tidak bersalah sama sekali. Lebih dari itu, dialah pahlawan yang membantu kita membongkar konspirasi ini, dengan bantuan pengakuan tulus dari seseorang yang tersesat namun berani kembali ke jalan benar. Ia menunjuk ke arah Andi. Atas pengakuan dan kesediaannya menjadi saksi, perusahaan akan mempertimbangkan keringanan, dan memberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki diri di bawah pengawasan ketat. Lalu, Pak Rahman menarik napas dalam. Saat yang paling dinanti semua orang tiba. Selama ini, banyak spekulasi tentang hubungan saya dengan Denny. Saya tidak pernah membantah atau mengonfirmasi, karena saya sendiri sedang mencari kepastian. Dan kepastian itu telah saya dapatkan. Ia memandang Denny yang berdiri di sampingnya, lalu kembali ke Ahad audiens. Bukan hanya karena dia karyawan yang baik. Bukan hanya karena dia korban yang harus dibela. Tapi karena darah saya mengalir dalam dirinya. Denny Pratama adalah anak kandung saya. Gema keheningan. Lalu disusul oleh riuh rendah suara terkejut. Kamera ponsel diangkat, berkilat-kilat. Saya, Haji Rahman Wijaya, dengan penuh rasa syukur dan juga penyesalan yang mendalam, mengakui Denny sebagai putra saya. Ibunya, almarhumah Sari, adalah wanita yang sangat saya hormati, dan sayangnya, saya telah gagal melindunginya di masa lalu. Kesalahan itu tidak akan saya ulangi pada anak kami. Ia mengulurkan tangan ke Denny. Dengan langkah mantap, meski jantung berdegup kencang, Denny maju. Pak Rahman memeluknya di hadapan semua orang. Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana memenuhi auditorium. Banyak yang terharu melihat rekonsiliasi seorang ayah dan anak yang dipersatukan oleh kebenaran. Setelah suasana reda, Pak Rahman berbicara lagi. Pengakuan ini bukan berarti Denny akan mendapat fasilitas khusus. Justru sebaliknya, dia akan kembali bekerja dengan standar yang lebih tinggi. Dia akan membuktikan bahwa dia layak, bukan karena siapa ayahnya, tetapi karena kemampuannya sendiri. Dan bagi kita semua, mari jadikan pelajaran berharga ini. Nilai seseorang bukan pada bajunya, latar belakangnya, atau gosip tentangnya. Nilai seseorang ada pada karakternya, pada kebenaran yang dipegangnya, dan pada keberaniannya untuk tetap berdiri teguh meski badai fitnah menerpa. Acara ditutup dengan pembacaan keputusan resmi, pencabutan penangguhan Denny, pemulihan haknya sepenuhnya, proses hukum terhadap Hendra Wijaya dan kroni-kroninya, serta permintaan maaf resmi perusahaan kepada Denny atas segala ketidaknyamanan. Setelah turun dari panggung, Denny dikerubungi oleh rekan-rekan yang kini datang dengan wajah penuh penyesalan dan ucapan selamat. Ia menerimanya dengan lapang dada.
Andi menghampiri, dengan kepala tertunduk. "Selamat, Den." "Dan, terima kasih," bisik Andi. "Kamu juga sudah membuktikan keberanianmu, Andi. Semoga kita semua bisa belajar dari ini," jawab Denny, tersenyum tipis. Pak Rahman menyaksikan dari kejauhan, hati dipenuhi kebanggaan yang tak terkira. Kebenaran memang pahit di awal, tetapi buahnya manis dan membebaskan. Skandal telah dibongkar, reputasi perusahaan justru naik karena transparansi dan keadilan yang ditegakkan. Dan yang terpenting, ia telah mendapatkan kembali seorang anak, dan seorang anak telah menemukan ayahnya. Kejayaan kebenaran hari itu bukan kemenangan atas seseorang, melainkan kemenangan atas prasangka, kebohongan, dan kelalaian. Sebuah kemenangan yang membuka babak baru bagi Denny, bagi Pak Rahman, dan bagi seluruh Rahman Group. 1 tahun kemudian, musim hujan kembali menyapa Semarang, tetapi kali ini, rintik-rintiknya jatuh dengan irama yang damai. Di depan minimarket indah yang sama, di tempat segalanya bermula, 3 orang berdiri di bawah atap teras yang sama. Denny, sekarang berpakaian kemeja lengan pendek rapih dan celana chino sederhana, tidak lagi terlihat seperti pemuda yang kedinginan dan terpojok. Wajahnya lebih berisi, matanya mantap, dan sikapnya percaya diri. Di sampingnya, Pak Rahman, yang sekarang ia panggil Ayah, dengan hangat, masih dengan jasnya yang elegan, namun ekspresinya jauh lebih santai dan bahagia. Andi, yang kini mengenakan seragam manajer minimarket yang lebih bagus, menghampiri mereka dengan senyum lebar. Perubahan pada dirinya luar biasa. Setelah bersaksi dan membantu proses hukum, ia dijatuhi hukuman percobaan dengan syarat kerja sosial dan pengawasan ketat. Atas rekomendasi Denny dan kebijaksanaan Pak Rahman, Andi diberi kesempatan kedua di perusahaan, dimulai dari posisi yang lebih rendah dengan pengawasan intensif. Kerja keras dan kesungguhannya memperbaiki diri membuahkan hasil. Ia dipromosikan menjadi asisten manajer, dan kini, manajer toko di minimarket tempat dulu ia membuat kesalahan besar. "Hujan lagi, Pak, Den," sapa Andi ramah. "Mau pinjam payung? Sekarang stok kami lengkap, dan sistem keamanannya sudah diperbaiki," candanya ringan, mengacu pada insiden lampau. Pak Rahman tersenyum, melihat rak payung yang kini tergantung rapi dengan gembok pengaman kecil. "Tidak perlu, Andi. Kita nikmati saja udara segar ini sebentar." Denny mengangguk. Matanya menerawang ke jalanan yang basah. Banyak yang berubah dalam setahun. Ibunya, Ibu Sari, kini tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di kawasan yang lebih sehat, dengan asisten yang membantunya sehari-hari. Kesehatannya membaik drastis, dan senyumnya sering menghiasi rumah itu. Denny sendiri telah menyelesaikan program magangnya dengan nilai luar biasa, dan kini menjadi koordinator tim logistik muda yang dihormati karena kerja kerasnya, bukan karena nama ayahnya. Ia juga mengambil kursus manajemen online, bertekad membuktikan diri lewat kompetensi. Kasus hukum terhadap Hendra Wijaya dan Rizal masih berjalan, namun bukti-bukti yang kuat dari Andi dan audit internal membuat posisi mereka terjepit. Reputasi Sentosa Jaya hancur, sementara Rahman Group justru mendapat kepercayaan lebih dari publik karena transparansi dan cara mereka menangani krisis. "Tidak terasa, ya," gumam Denny. "Dulu di tempat ini, saya merasa dunia sudah berakhir. Tapi justru disinilah awal segalanya," sahut Pak Rahman, meletakkan tangan di bahu Denny. "Sebuah payung biru yang jatuh membawa kita pada kebenaran yang selama ini terpendam." Andi menghela napas, wajahnya serius. "Saya masih sering bermimpi buruk tentang kejadian itu, Pak, Den. Tapi setiap kali saya bangun, saya ingat pelajaran yang mahal itu, untuk tidak pernah menghakimi berdasarkan tampilan." Ia memandang Denny. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk memperbaiki diri, Den. Saya tidak akan pernah melupakannya." "Kita semua belajar, Andi," jawab Denny dengan tulus. "Saya belajar untuk memaafkan dan berjuang untuk kebenaran. Ayah belajar untuk menjadi ayah." Ia memandang Pak Rahman, dan mereka berdua tersenyum penuh pengertian. Hubungan mereka sebagai ayah dan anak masih dalam proses, penuh dengan upaya saling mengenal dan menutupi waktu yang hilang. Tapi fondasinya dibangun dari kejujuran dan tanggung jawab, bukan dari rahasia dan pengingkaran. Hujan mulai reda, meninggalkan udara yang segar dan jalanan yang berkilau. Sebuah payung biru muda,
Model yang persis seperti yang jatuh dulu, masih tergantung di rak, ditempelkan stiker display sebagai pengingat bagi Andi dan semua stafnya tentang pentingnya keadilan dan prasangka. Ayah, saya ada rapat kecil dengan tim logistik sore nanti tentang efisiensi rute pengiriman, kata Denny, melihat jam tangannya yang sederhana. Pulang telat? Ibu sudah menyiapkan makan malam spesial, ujar Pak Rahman, dengan nada seorang ayah yang merindukan makan malam keluarga. Pasti saya usahakan cepat, ayah, janji Denny. Mereka pun berpamitan pada Andi. Saat berjalan menuju mobil, Denny melihat seorang pemuda berteduh di sudut yang sama di mana ia dulu berdiri, basah kuyup dan terlihat gelisah. Tanpa pikir panjang, Denny menghampirinya. Hujan deras. Ya? Butuh payung pinjaman? Tawarnya, dengan suara ramah yang dulu ia dapatkan dari seorang pria berjas. Pemuda itu terkejut, lalu mengangguk malu. Denny memberi isyarat pada Andi, yang segera mengambilkan sebuah payung pinjaman toko. Kembalikan kapan saja kamu bisa, kata Denny pada pemuda itu, persis seperti yang pernah ia alami dalam bentuk yang berbeda. Pemuda itu menerimanya dengan mata berkaca-kaca, lalu berlari menghilang di balik rintik hujan. Pak Rahman yang menyaksikan dari kejauhan, tersenyum penuh kebanggaan. Anaknya tidak hanya berhasil melewati badai, tetapi juga telah menjadi payung bagi orang lain yang kehujanan. Mereka masuk ke mobil. Dunia di luar kaca basah oleh air hujan, tetapi di dalam, terasa hangat dan damai. Denny, panggil Pak Rahman sambil menyetir. Ya, ayah. Kamu tahu, takdir kita seperti hujan. Kadang datang tak terduga, membasahi segala sesuatu. Tapi setelahnya, ada udara yang segar, dan bumi yang siap menumbuhkan kehidupan baru. Denny tersenyum, memandang kota yang mulai terang oleh sinar matahari yang menerobos awan. Dan kita semua bisa memilih, mau terjebak dalam basahnya, atau menikmati segarnya dan menumbuhkan sesuatu yang baik. Mobil meluncur perlahan. Minimarket, indah, semakin jauh di belakang, bersama dengan kenangan pahit dan manis yang diwakilinya. Di depan, jalanan terbentang luas, basah namun berkilauan, menuju sebuah takdir baru yang mereka rajut bersama. Sebuah takdir di mana kebenaran, pengampunan, dan cinta keluarga menjadi payung yang melindungi mereka dari segala hujan fitnah dan kesulitan di masa depan. Hidup Denny bukan lagi tentang bertahan dari badai, tetapi tentang berdiri tegak di tengahnya, dan menjadi pelindung bagi mereka yang masih kehujanan.